Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jobs di sini. Kali ini CrowdJobs akan bagi-bagi soal tentang jabatan pengawas koperasi. Nah, tentunya kamu yang sedang nonton ini pasti sedang mengikuti seleksi P3K di tahun 2023 dengan jabatan yang kamu lamar adalah pengawas koperasi. Nah, langsung aja, nggak usah banyak introduction, kita langsung ke kisi-kisinya. Nah, kisi-kisi kompetensi teknis untuk pengawas koperasi ini sudah didasarkan pada Permen-PAN RB nomor 43 tahun 2018. Apa saja sih sebenarnya yang akan muncul nanti di uh, ujian P3K untuk kompetensi teknis pengawas koperasi itu ada ini mengenai advokasi kebijakan pengawasan koperasi. Lalu ada juga mengaplikasi pengelolaan organisasi dan manajemen koperasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Lalu ada juga mengaplikasikan mengenai peraturan dan perundangan menjadi landasan hukum dan pemeriksaan koperasi. Ada mengaplikasikan mengenai peraturan dan perundangan yang menjadi landasan hukum dalam penilaian kesehatan koperasi, lalu konsep laporan dan juga pemantauan dan monitoring berdasarkan pedoman. Jadi diingat-ingat ya, kalau kamu ingin belajar kompetensi teknisnya gitu, pengawas koperasi diingat-ingat ini dan juga undang-undangnya. Langsung ke soal yang pertama. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, SHU koperasi digunakan untuk, udah tahu ya, SHU itu sisa hasil usaha. Nah, apakah dana darurat, dana cadangan, jasa untuk pengurus, dana usaha, atau keperluan perawatan koperasi? Nah, kira-kira yang mana nih? Oke, langsung dikasih tahu ya jawabannya. Nah, jawabannya adalah dana cadangan. Jadi, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, tepatnya pada pasal 45, SHU koperasi itu digunakan untuk empat hal nih. Ada dana cadangan, jasa untuk anggota, dana pendidikan, dan keperluan lain-lain. Jadi diingat-ingat ya gitu, SHU itu cuma boleh untuk empat hal ini gitu, bukan yang pilihan yang jawaban yang lain tadi. Oke, soal yang nomor dua. Berikut ini yang bukan merupakan prinsip-prinsip koperasi adalah, nah ini juga penting nih, pasti keluar tuh pasti. Yang pertama, mengenai SHU ya ini khususnya. SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan. SHU dibagikan secara merata kepada seluruh anggota. SHU anggota dibayar secara tunai. Nah, pilihannya ini agak panjang-panjang, jadi sebelum kalian milih, coba dicermati lagi ya. Kalau perlu bisa di-pause. Oke, langsung menjawab kasih jawabannya, yaitu yang D. Kenapa SHU dibagikan secara merata kepada seluruh anggota? Itu salah gitu, karena yang benar tuh ini. Nah, ini kalau kamu perhatiin di sini bahwa SHU itu tidak dibagikan secara merata, tapi dia itu dibagikan dengan ini. Nomor dua, anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan oleh anggota sendiri. Seperti itu. Karena bersumber dari anggota juga kan gitu. Jadi ada hitung-hitungannya tersendiri gitu ya. Jadi nggak merata semua dipukul rata seperti itu. Cuma adil seperti itu. Oke, soal nomor tiga. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, permodalan koperasi dibagi menjadi dua, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Berikut ini jenis permodalan sendiri kecuali, jadi yang pilihannya kamu pilih yang permodalan sendiri ya, bukan yang permodalan, uh, bukan modal pinjaman gitu ya. Apakah simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan cadangan apa hibah? Coba bisa kalian pause dulu, nanti dipilih gitu. Jawabannya adalah simpanan sukarela. Gitu ya. Jadi dalam modal sendiri pada pemodalan koperasi itu tidak ada yang namanya simpanan sukarela. Adanya simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Seperti itu. Bisa dilihat lagi undang-undangnya ya, nomor 25 tahun 1992. Soal keempat. Berikut ini merupakan langkah dalam pendirian koperasi, kecuali ketika orang pengen buat koperasi nih, apa saja langkahnya gitu ya. Apakah mengadakan pertemuan rutin, mengadakan penelitian mengenai lingkungan, menghubungi kantor departemen koperasi setempat, kayak dinas koperasinya, mengadakan rapat pembentukan koperasi,
atau mengajukan permohonan status badan hukum koperasi. Ini yang salah kira-kira yang mana? Coba kamu baca lagi dan juga kamu tentukan. Boleh di-pause ya kalau ingin membaca lebih detail. Oke, jawabannya adalah mengadakan pertemuan rutin. Kenapa mengadakan pertemuan rutin itu bukan? Karena bukan pertemuan rutin sebenarnya untuk mendirikan koperasi itu langkahnya. Yang pertama, paling pertama itu adalah mengadakan pertemuan pendahuluan untuk mendirikan suatu koperasi, disusul dengan mengadakan penelitian mengenai lingkungan, menghubungi kantor departemen setempat, membentuk panitia pendirian koperasi, mengadakan rapat pembentukan koperasi, hingga mengajukan permohonan status badan hukum koperasi. Itu penting ya, karena harus berbadan hukum. Next, soal nomor 5. Menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, anggaran dasar koperasi minimal harus mencantumkan hal berikut. Ini yang harus ada nih di anggaran dasar. Kecuali A. Daftar nama pendiri, B. Nama dan tempat kedudukan koperasi, C. Maksud, tujuan, dan bidang usaha koperasi, D. Daftar investor, atau E. Ketentuan-ketentuan mengenai syarat keanggotaan atau pembagian SHU. Nah, coba kamu ingat-ingat lagi dan juga materi-materi kuliah atau pas bekerja gitu ya, itu kamu pilih yang mana? Jawabannya adalah D, daftar investor. Daftar investor sebenarnya tidak perlu ya dalam anggaran dasar seperti itu. Jadi menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, anggaran dasar koperasi itu minimal tuh ada ini, daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan koperasi, maksud, tujuan, dan bidang usaha koperasi, serta ketentuan-ketentuan mengenai syarat keanggotaan, pembagian SHU, gitu. Soal nomor 6, nah ini nih agak tricky ya, karena penghitungan SHU dari seorang anggota gitu. Yang tadi kan dibilang kalau nggak merata ya, karena memang ada proporsinya sendiri. Contoh soalnya adalah, seorang anggota A mempunyai simpanan pokok dan wajib sejumlah Rp175.000. Sedangkan total simpanan yang dihimpun dari seluruh anggota koperasi itu sebesar 35 juta. Berapakah pembagian SHU yang diterima oleh anggota A tersebut gitu. Jadi yang dihitung hanya anggota A nih dengan simpanan pokoknya seperti itu. Nah, diketahui SHU total untuk koperasi tersebut tuh sebesar 12 juta. Jadi SHU totalnya tuh 12 juta. Dan persentase jasa modal sesuai anggaran dasar koperasi adalah 20%. Karena memang penentuan persentase ini, jasa modalnya ini, dan beberapa jasa yang lain itu ditentukan sesuai dengan anggaran. Gitu ya. Jadi nggak bisa ngasal nih jumlahnya berapa gitu. Karena kan ada rapat juga ya, rapat anggota seperti itu yang menentukan ini. Jadi bagus sebenarnya koperasi itu sangat musyawarah gitu ya. Nah, nilainya kira-kira berapa nih? 150.000 kah? 12.000, 15.000, 125.000, apa hanya 10.000? Nah, ini ada hitung-hitungannya nih. Yuk, Minjobs bantu kamu untuk jawab. Pertama, kasih tahu dulu ya jawabannya. Namanya ada 12.000. Dapat dari mana nih? Diingat-ingat soalnya ya. Seperti ini. Boleh kamu pause. Pembahasannya tuh seperti ini. Anggota tersebut karena hanya memiliki simpanan pokok dan wajib saja, maka dia hanya menerima SHU dari jasa modal. Nah, pembagian SHU untuk jasa modal total dari koperasi tersebut, itu sebenarnya ini untuk total ya, untuk jasa modal sendiri ya. Itu ada 20%, karena tadi persentasenya untuk jasa modal itu 20%, dari dikali total SHU. Nah, SHU-nya itu kan 12 juta. Tadi di total SHU-nya itu kan 12 juta. Nah, 20% kali 12 juta itu dapatnya 2.400.000. Nah, jasa modal yang diterima oleh anggota tersebut, itu tuh perhitungannya seperti ini. Jumlah simpanan anggota A, dia kan tadi punya simpanan, dibagi jumlah simpanan seluruh anggota. Dikali 2.400.000. 2.400.000 dari mana? Dari ini, pembagian SHU untuk jasa modal. Nah, tadi kan jumlah simpanan anggota A kan sebesar 175.000. Nah, kalau simpanan seluruhnya anggota itu 35 juta. Jadi 175.000 dibagi 35 juta dikali 2.400.000 untuk pembagian SH untuk jasa modal tadi. Jadi dapatnya 12.000 gitu ya. Tapi memang karena simpanannya dia juga sedikit. Jadi dapatnya juga sedikit seperti itu. Dan ini kan sisa hasil usaha ya. Seperti itu, bukan uh, uangnya jadi berapa gitu. Dari 175 jadi 12, enggak sih gitu. Ini pasti untung lah seperti itu.
Nah, soal yang ketujuh, berikut merupakan tugas pengawas koperasi. A. Membuat laporan tertulis tentang pemeriksaan, melakukan penelitian terhadap catatan koperasi, meminta keterangan dari pengurus koperasi, mengevaluasi kinerja pengurus koperasi, atau menghentikan karyawan koperasi. Kira-kira yang mana nih? Ya, jawabannya adalah A, yang membuat laporan tertulis. Jadi yang lain tentang pemeriksaan ya, gitu. Jadi yang lain itu salah atau bukan tugas pengawas koperasi. Lalu apa saja sebenarnya tugas pengawas koperasi? Ini harus kasih bocoran. Tugas dia sebenarnya adalah melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi, termasuk di dalamnya organisasi, usaha-usaha, dan pelaksanaan kebijakan pengurus. Tugas lain yaitu membuat laporan tertulis tentang pemeriksaan, yang tadi jawabannya. Nah, beda dengan wewenang gitu. Wewenangnya pengawas koperasi itu ada dua. Pertama, melakukan penelitian terhadap catatan-catatan yang ada di koperasi, termasuk akuntansi koperasi, dan juga meminta keterangan yang diperlukan dari pengurus koperasi dan pihak-pihak yang dianggap perlu. Gitu. Jadi diingat-ingat ya, beda antara tugas dan wewenang. Gitu. Nah, berikutnya ini adalah PR nih. Jika kamu senggang, kamu bisa kerjain dan next episode Minjobs akan bantu jawab ya. Ini tugas dan wewenang rapat anggota tuh kira-kira apa nih? Silahkan di pause kalau butuh dan silahkan jawab di komen ya. Tugas dan wewenang rapat anggota nih, bukan pengawas koperasi lagi. Yang soal kedua, siapakah tokoh yang mengarang buku berjudul The Cooperative Movement and Some of Its Problems? Nah, ini kira-kira siapa nih? Gitu. Boleh googling, boleh ngarang gitu, tapi jangan lupa untuk komen di bawah ini ya. Coba. Nah, bagi kamu yang berminat untuk mendapat e-book gratis tentang materi pengawas koperasi, kamu bisa klik link berikut ini gitu atau chat aja nih di WA Minjobs 089535129144. Ada juga di deskripsi nanti dikasih. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.